membahas soal-soal keperawatan jiwa pada Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurlaila Fitriani. Teman-teman bisa panggil saya Ella. Saya adalah salah satu tutor yang khusus membahas tentang soal-soal keperawatan jiwa. Baik, hari ini saya akan membahas soal-soal keperawatan jiwa. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembahasan soal kita kali ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu persiapan apa sih sebenarnya sebelum kita membahas, belajar bersama, berdiskusi bersama tentang materi ini. Pertama, teman-teman semua mempersiapkan diri teman-teman, karena dalam proses ini betul-betul dibutuhkan konsentrasi dan niat untuk belajar. Yang kedua adalah teman-teman siapkan alat tulis teman-teman. Nah, untuk mencatat apa-apa poin penting dan apa-apa saja yang perlu digarisbawahi dalam soal-soal yang akan kita bahas. Baik, sudah siap? Nah, sekarang kita langsung saja kita akan membahas. Baik teman-teman semua, boleh dibuka laptop handphonenya. Di sana sudah ada soal. Perlu saya ingatkan kembali bahwa triknya adalah teman-teman harus membaca. Yang pertama adalah membaca bunyi soalnya, perintah soalnya. Lalu kemudian membaca ceritanya. Dan selanjutnya baru di bawah melihat kunci jawaban dan mengeliminasi jawaban yang dianggap salah. Oke, bisa? Apakah tindakan selanjutnya yang harus dilakukan perawat berdasarkan SP1P? Nah, semua SP di SP1 tentu di sana adalah identifikasi. Nah, sekarang baca soalnya. Seorang perempuan 24 tahun di RSJ dengan diagnosa resiko bunuh diri. Oke, garis bawahi diagnosa resiko bunuh diri. Selanjutnya, perawat akan melakukan asuhan keperawatan dalam bentuk strategi pelaksanaan pertama. Oke, SP1. Sambil berbincang, perawat mengidentifikasi benda berbahaya di sekitar klien. Nah, di sana dia sudah mengidentifikasi. Oke, SP1P dia mengidentifikasi. Apa yang dia identifikasi? Nah, yang diidentifikasi adalah benda berbahaya di sekitar klien. Di SP1P setelah diidentifikasi benda berbahaya, apa yang dilakukan? Nah, teman-teman bisa lihat semua pada pilihan jawaban 1-5 yang ada sama nih. Nomor 5, mengidentifikasi benda-benda yang dapat membahayakan klien. Nah, tadi udah ya, berarti nomor 5 dieliminasi. Selanjutnya 1-4, melakukan kontrak treatment. Nah, SP1 masih mengidentifikasi, jadi belum masuk di tahap kontrak treatment ya, belum. Jadi nomor 1 dieliminasi. Tersisa 2, 3, dan 4. Nah, di 2 dia melatih. Nah, sedangkan di SP1 adalah identifikasi, berarti melatih belum masuk. Tinggal 3 dan 4. Mengajarkan cara 3. Nomor 4, mengamankan benda-benda yang dapat membahayakan klien. Nah, itu tadi ya. Kira-kira yang mana? Di antara 3 dan 4 yang mana pilihan jawaban yang benar? Baik teman-teman, sudah bisa? Oke, bagus sekali. Jadi yang benar adalah nomor 4, mengamankan benda-benda yang dapat membahayakan klien. Kenapa? Karena tadi kalau sudah diidentifikasi benda-benda yang dapat membahayakan klien, tentu tugas perawat selanjutnya adalah mengamankan benda-benda yang dapat membahayakan klien. Oke, bisa diterima? Baik, kita lanjut pada soal berikut. Siap? Baik, langkah pertama, baca perintah soal. Apakah jenis gangguan waham yang dialami pasien? Nah, di sana gangguan waham ada berapa waham? Gangguan waham
kembali kita nggak tahu nih wahamnya apa, baca soal. Laki-laki umur 34 tahun di RSC dengan waham. Saat pengkajian dilakukan oleh perawat, pasien meyakini bahwa dirinya sendiri dan pohon sudah tidak ada di dunia ini. Nah, waham seperti apa ini kira-kira teman-teman? Pasti ingat ya, waktu praktek. Waham jenis ini adalah waham dari 5. Waham sisi pikir kah, persekusi kah, nihil, waham somatik atau waham baca. Oke? Oke, bagus sekali. Waham nihilistik. Nah, kalau waham baca itu dia meyakini bahwa orang lain dapat membaca pikirannya. Kalau waham sisi pikir, dia meyakini bahwa dia dapat menyisipkan pikiran-pikirannya kepada pikiran orang lain. Kalau waham somatik, dia meyakini bahwa dia sakit, padahal sebenarnya dia enggak. Sakit ada dalam tubuhnya. Nah, sedangkan waham persekusi ini lebih ke waham curiga. Jadi dia curiga orang mau bunuh dia lah, orang mau inilah, curiga terus. Nah, itu wahamnya ya. Jadi untuk nomor ini wahamnya jenis waham nihilistik. Bisa diterima. Baik, kita lanjut di soal selanjutnya. Udah siap? Ingat, kita baca perintah soal. Baik, apakah indikator keberhasilan asuhan keperawatan yang dilakukan keluarga? Soal 64. Nah, ini soal menanyakan indikator keberhasilan keluarga ya. Baik, soalnya seperti apa? Laki-laki 30 tahun sering marah-marah dan mengamuk. Saat ini klien sudah perawatan hari ke-7. Keluarga klien sudah tahu cara melawat klien di rumah. Menurut keluarga bahwa klien sudah mampu memotivasi dirinya sendiri untuk mengontrol perilaku kekerasan. Nah, sekarang apa indikatornya? Baik, kita lihat di bawah. 1. Keluarga mampu mengenali masalah marah. Keluarga mampu menangani perilaku kekerasan. Keluarga mampu menangani masalah coping tidak efektif. Keluarga mampu menangani masalah keperawatan mental. Dan keluarga mampu mengerti masalah riwayat penyebab dan tanda gejala. Nah, dari sana apa indikator keluarga sudah berhasil dalam merawat klien? Apa tuh diagnosanya? Marah-marah dan ngamuk. PK ya. Nah, dalam aspek keluarga, pertama, keluarga mampu mengenal masalah, menangani masalah, menangani perilaku kekerasan. Apakah itu sebuah indikator keluarga sudah berhasil melakukan asuhan keperawatan? Kembali lagi ya. Nah, sebagai indikatornya kita kembali pada SP keluarga. Jadi, pertama, dia sudah berhasil adalah keluarga sudah mampu mengidentifikasi tanda, gejala, dan penyebab. Barulah dia masuk ke tahap selanjutnya. Jadi di sana keluarga harus paham dulu apa yang dialami klien. Coba sana ada mendiskusikan masalah. Kita ke keluarga, kita ngobrol apa sebenarnya masalah dalam merawat keluarga. Kemudian baru kita kenalkan tanda dan gejala dan penyebab. Jadi kalau keluarga sudah paham tanda gejalanya gini, penyebabnya ini, dia sekarang sudah bisa mengontrol dan memotivasi diri. Artinya keluarga sudah mampu mengenal masalah yang dihadapi klien. Itu adalah sebuah indikator bahwa keluarga sudah sukses dalam melakukan asuhan keperawatan pada anggota keluarga yang sakit. Seperti itu. Salah satu indikator kita bisa menilai sebuah keluarga mampu merawat klien adalah bagaimana dia sebenarnya sudah kenal. Oh, kalau keluarga ada klien atau anggota keluarga mereka sakit, mereka bisa mengenali tanda dan gejalanya. Nah, kalau mereka sudah bisa mengenali tanda dan gejala, penyebabnya, ya, mereka sudah bisa mandiri. Oh, kalau dia marah atau dia seperti ini, gangguan mood, mungkin obatnya belum diminum, atau ada sesuatu hal yang dialami klien
yang tidak diceritakan seperti itu. Jadi dia sudah tahu nih, oh kalau dia seperti ini, oh obatnya udah nggak minum, lupa diminum seperti itu. Jadi itu adalah indikasinya bahwa keluarga sudah paham untuk mengasuh anggota keluarga mereka yang mengalami resiko perilaku kekerasan. Oke. Nah, untuk pilihan jawaban yang lain, mengenal masalah, menangani masalah coping. Nah, kalau coping yang belum termasuk ya, karena diagnosanya bukan ini. Lalu menangani masalah perawatan mental juga bukan ya. Oke. Selanjutnya, seorang, jadi nomor 64. Oke. Kembali kita baca perintah soal. Apa gangguan yang dialami kalian dari gejala tersebut? Nah, gejala seperti apa? Soalnya, perempuan masuk ke UGD jiwa dengan keluhan gemetar dan mual saat bepergian sendiri di luar rumah. Nah, gejala ini sangat membatasi kemampuannya untuk berfungsi dan menyebabkannya meninggalkan rumah jika memungkinkan. Jadi seseorang yang merasa bahwa dia ini selalu gemetar dan mual kalau keluar rumah, ini sebenarnya tanda gejala seperti apa sih gangguan yang dialaminya? Nah, di sana ada pilihan aero, odo, agorafobia, hidrofobia, thanatofobia. Nah, dari pilihan jawaban ini, teman-teman bisa identifikasi kalau agorafobia, gangguan kecemasan di mana penderita menghindari berbagai situasi yang memungkinkan menyebabkan panik. Nah, itu agorafobia. Sedangkan kalau dari hidrofobia ketakutan dengan air. Kalau aerofobia adalah ketakutan udara. Lalu hodofobia adalah ketakutan untuk bepergian. Apakah masalah keperawatan dari kasus tersebut? Masalah keperawatannya apa nih? Laki-laki umur 43 tahun dirawat di RSC. Pengkajian didapatkan data bahwa kondisi rambut acak-acakan, kuku panjang dan hitam, apatis, sedih, efek tumpul, komunikasi verbal gurun, menyendiri dan kurang peka terhadap lingkungan. Nah, apa nih? Apakah masalah keperawatannya? Oke, masalah keperawatan di masa. Apa gangguan identitas pribadi? Nah, cluenya adalah teman-teman harus bisa mengingat diagnosa keperawatan jiwa ya. Contohnya tahu ada di sana pilihan 1 sampai 5. Kira-kira dari 1 sampai 5 ini yang mana yang bukan masuk dalam diagnosa keperawatan jiwa? Gangguan identitas pribadi, hambatan interaksi sosial. Nah, ini ya 2 sudah kita bisa eliminasi. Tersisa isolasi, menarik diri, isolasi sosial menarik diri, harga diri rendah atau ansietas. Nah, kalau ansietas dia untuk psikososial. Jadi, diagnosa ini sudah tidak masuk lagi dalam diagnosa gangguan ya. Jadi tersisa 2, ada isolasi sosial menarik diri dan harga diri rendah. Jadi, yang mana yang benar? Ayo. Sudah bisa? Baik, bagus sekali. Jadi jawabannya adalah isolasi sosial. Kenapa isolasi sosial? Bukan ada diri rendah. Nah, di sana trik buat teman-teman semua bahwa pasien-pasien klien dengan isolasi sosial itu dia kontak matanya sangat buruk. Jadi kalau bedanya dengan harga diri rendah kronik itu dia masih ada kontak mata. Kalau isolasi sosial benar-benar tidak ada kontak mata, ya. Di sana verbalnya turun, afeknya tumpul, ya. Kalau harga diri isolasi sosial itu afeknya tumpul. Dia acuh, kayak apatis, dan nggak peduli dengan lingkungannya. Nah, di sana ada tanda dan gejala. Bisa teman-teman lihat yang jurus ke tanda dan gejala pasien dengan isolasi sosial. Lebih detailnya,
Di sana ada aspek fisik, emosi, sosial, dan intelektual. Jadi pada aspek fisik, pasien-pasien dengan isolasi sosial itu penampilan diri kurang gitu. Dia nggak peduli lagi dengan dirinya, penampilannya, karena dia nggak mau nyebut apa gitu, udah nggak peduli karena dia nggak mau berinteraksi. Dan emosi, nggak malu, dia nggak mau ngapain. Lalu aspek sosial, selalu nunduk, tidak peduli sama lingkungan. Intelektualnya, dia kurang percaya diri ya. Fokus pada tanda gejala dan muncul pada klien, yang datang menyendiri. Inilah pasien-pasien dengan isolasi sosial. Jadi clue-nya adalah dia menyendiri. Kontak mata yang tidak ada, yang afet tumpul. Oke, bisa. Selanjutnya. Kembali baca soal, apakah mekanisme pertahanan yang dialami pasien tersebut? Nah, jadi di sini teman-teman udah bisa nih ada bayangan ya, mengingat kembali bahwa mekanisme pertahanan ada apa aja. Nah, mari kita baca soalnya sama-sama. Dari seorang laki-laki berumur 36 tahun sedang mendapatkan tindakan penggajian yang dilakukan oleh perawat. Saat perawat memberikan tanggapan dan saran kepada pasien, pasien marah dan merasa tersinggung dengan ucapan perawat. Nah, perawat mengakui hal ini sebagai mekanisme pertahanan. Seperti apa pertahanan yang dilakukan klien? Marah dan dia merasa tersinggung dengan ucapan perawat. Apakah represi, interrogation, dissociation, displacement, atau rasionalisasi? Ayo, ingat kembali. Benar adalah displacement, di mana klien displacement. Jadi dia mentransfer, memindahkan gitu perasaan emosi kepada satu orang terhadap orang lain yang mengancam. Jadi sebenarnya dia marahnya tidak pada perawat, tapi dia karena diajak ngobrol, lalu ada kata-kata, dia mentransfer marahnya kepada perawat yang sedang diajak bicara. Kemudian rasionalisasi itu apa? Dia merupakan mekanisme pertahanan di mana klien membuat penggambaran untuk membenarkan perasaan atau perilaku yang tidak dapat diterima. Sedangkan represi ditandai dengan secara tidak sadar seorang yang menekan pikiran yang tidak sesuai yang keluar dari alam sadar ke alam tidak sadar. Seperti itu ya. Baik, di sana ingat baca perintah soal. Manakah hal yang paling utama saat pemasangan restraint? Jadi yang harus di-quote, yang harus di-emphasize di sini adalah hal paling utama. Jadi pilihan jawaban yang ada di sini adalah semuanya untuk pemasangan restraint prosedur. Tapi yang paling utama adalah apa? Itu yang mau kita lihat. Boleh teman-teman membaca soal. Oke, di sana seorang laki-laki berumur 47 tahun masuk ke UGD rumah sakit jiwa dengan kondisi marah-marah dan mengamuk. Mata pasien tampak melotot dan berteriak sambil mengepalkan tangan. Beberapa perawat segera mengambil tindakan untuk memasang restraint pada pasien tersebut. Oke, sudah jelas kasusnya. Nah, hal utama yang harus dilaksanakan pada saat pemasangan restraint adalah apa? Baca jawaban 1 sampai 5. Oke, di sana memastikan pasien nyaman dan ikatannya baik, tentu. Selalu mengingatkan tali restraint pada bingkai tempat tidur. Oke, memastikan kondisi restraint yang aman dan bebas dari benda berbahaya. Oke, lakukan pendekatan tim yang terorganisir dan efisien dalam pengambilan keputusan. Lalu, mintalah bantuan 5 anggota staf, 4 duduk setiap sisi tubuh dan 1 untuk kepala. Nah, di sini ada prosedur, tapi yang paling utama adalah sebelum kita merestrain pasien adalah kita harus memikirkan bahwa indikasi restraint dan prosedur ini sudah tepat belum? Seperti itu. Nah, untuk dari pilihan jawaban ini yang tepat adalah nomor 4. Lakukan pendekatan tim yang terorganisir dan efisien dalam pengambilan keputusan. Jadi apa maksudnya adalah kita mengambil keputusan untuk restraint itu sudah tepat sesuai dengan indikasi. Lalu bagaimana dengan kesiapan tim kita?
setelah kita membuat keputusan, apakah tim kita yang untuk merestrain pasien itu sudah siap dengan tugas masing-masing. Itu yang maksudnya terorganisir. Bagaimana terorganisir? Nah, ini kita lihat. Jadi setiap petugas departemen darurat harus melakukan pendekatan tim terorganisir saat menahan klien, ya khususnya klien-klien kekerasan, sehingga tidak ada yang terluka dalam prosesnya. Kita ketahui bahwa klien-klien dengan perilaku kekerasan itu tenaganya luar biasa, sangat besar, sehingga kita butuh bantuan orang-orang yang betul-betul siap untuk menahan klien ketika kita akan melakukan restraint. Karena tentunya pasti sudah sangat jelas pasien akan mengamuk ketika kita paham. Oleh sebab itu, pengambilan keputusan sudah tepat dan tentunya organisir tim dalam merestrain pasien itu sudah benar-benar sesuai gitu. Nah, pemimpin yang berada di kepala klien, jadi pemimpinnya di kepala, lalu harus bertanggung jawab, dan 4 anggota staf diharuskan menahan anggota badan, ya. Nah, untuk alasan keamanan, penegakan harus diikat ke bingkai tempat tidur, lalu untuk pelepasan cepat, loop harus digunakan sebagai ganti simpul. Nah, itu adalah prosedur restraint. Jadi yang paling utama adalah tadi harus dalam tim, organisasi tim yang baik, sehingga pengambilan keputusan juga sesuai dengan indikasi. Oke, sudah bisa diterima? Bisa dilanjut? Baik. Teman-teman bisa baca, karena apa jenis zat yang telah dikonsumsi pasien. Baik, ingat kembali zat seperti apa. Kita baca soalnya sama-sama. Seorang laki-laki masuk UGD dengan keluhan mual, muntah, BAB encer. Saat dilakukan pemeriksaan perawat mengamati terjadi peningkatan suhu tubuh. Oke. Poliereksi, peningkatan lakrimasi, dan rinori. Perawat melihat klien dengan riwayat penyalahgunaan zat secara meluas. Nah, apa sebenarnya zat yang dipakai? Lalu kita harus lihat gejala khas. Apa opioid, alkohol, kokain, penisidin, dan amfetamin. Nah, ini khusus untuk klien-klien adiksi nafsa, ya. Nah, gejala khas ketergantungan opioid meliputi demam, poliereksi, mual, muntah, kram perut, lakrimasi, rinore. Waspada terhadap gejala ketergantungan opioid karena resiko penyalahgunaan opioid seperti heroin dan hidrokodon. Nah, gejala alkohol, takikardi, untuk disorientasi, bingung, ya. Lalu agitasi dan ketidakmampuan tidur. Nah, sekarang gejala kokain. Kalau kokain dia termasuk ke depresi, ya. Mood, dia sedih, diri, dan kemungkinan keinginan bunuh diri. Itu kalau kokain. Dia resiko bunuh diri, gangguan tidur, konsentrasi buruk. Nah, kalau gejala amfetamin mirip dengan kokain tapi tidak diucapkan. Seperti itu, ya. Nah, bagaimana dengan PCP? Penicillin, dia efeknya kuat pada sistem saraf, mengubah fungsi persepsi. Jadi seperti orang ini mengalami halusinasi, delusi, pemikiran delirium, atau bingung. Fungsi motorik hilang koordinasi dan gerak mata terganggu. Biasanya nystagmus. Dan regulasi sistem saraf otonom, detak jantung, suhu tubuh berubah. Nah, obat ini digunakan untuk mengubah mood. Biasanya orang-orang menggunakan PCP itu untuk mood. Ya, gejalanya seperti halusinasi. Nah, dari tanda dan gejala tadi, tentu dia adalah jawabannya penggunaan opioid. Bukan alkohol, ya. Kalau kokain juga bukan. Kokain dan amfetamin itu mirip, cuma kokain dan verbalnya ada. Oke, lanjut. Apa gejala yang dialami oleh klien tersebut? Gejala apa ini? Kita baca. Klien di lokasi pengungsian pasca bencana. Oh, di bencana. Kemudian bencana apa? Gempa bumi, kehilangan rumah dan barang berharga. Ya, kehilangan rumah,
barang berharganya, dan memberitahu perawat yang berada di posko kesehatan bahwa dia merasa lebih sulit untuk merasakan apapun. Dia juga mengatakan bahwa dia tidak bisa konsentrasi pada tugas yang paling sederhana. Ketakutan kehilangan kembali dan memikirkan gempa tanpa henti. Dia menjadi sangat cemas ketika kejadian gempa tersebut. Nah, ini tanda dan gejala apa? Gejala yang dialami klien ini apa? Mari kita lihat. Di gangguan cemas, gangguan psikosomatik, gangguan kepribadian, gangguan penyesuaian, atau gangguan stres pasca trauma. Ayo, bisa? Apa pilihan jawaban yang tepat? Sudah jelas sekali ya. Ini adalah kondisi di mana hal yang paling sering dialami oleh korban-korban bencana. Jadi masalah-masalah psikososial yang dialami oleh masalah-masalah gangguan pada psikis korban-korban bencana. Jadi sudah jelas di sana gangguan stres pasca trauma. Jadi stres pasca trauma adalah kondisi kejiwaan yang dipicu oleh kejadian tragis. Jadi yang pasien-pasien gempa bumi, kemudian banjir, puting beliung, itu mereka trauma gitu. Ada angin sedikit, takut ada angin puting beliung lagi. Bunyi-bunyi piring pintu, angin, pikirannya mau datang gempa bumi lagi. Jadi ya masalah-masalah psikis, ketakutan, dia tidak bisa menikmati kegiatan harian dan sulit konsentrasi karena dia mengalami stres pasca trauma. Nah, kalau gangguan cemas lebih ke anxiety, jadi dia merasa khawatir, ya, khawatir dan tapi khawatirnya ini berlebihan dan mempengaruhi hidup normal. Kemudian gangguan kepribadian itu tentu ya jelas ya, kondisi di mana penderita memiliki pola perilaku dan pola pikir yang tidak sehat, jadi berbeda dengan orang lain. Selain itu, pola pikir penderita juga sulit memahami, merasakan atau berinteraksi dengan orang lain. Itu gangguan-gangguan kepribadian ya. Nah, sekarang kalau gangguan penyesuaian adalah gangguan jiwa di mana penderita mengalami stres bahkan cemas yang dapat mempengaruhi aktivitas seharian. Jadi dia sulit untuk mengatasi stres yang dialaminya gitu. Nah, tapi kalau kasus tadi lebih ke gangguan stres pasca trauma karena dia sedang menghadapi baru saja menghadapi kejadian bencana alam. Oke, kita lanjut. Seorang laki-laki, jadi jangan lupa baca perintah soal. Strategi pelaksanaan KSP berapakah yang diajarkan oleh perawat pada pasien? Nah, di sini misalnya kita baca soalnya. Laki-laki usia 40 tahun di RSJ saat dikaji pasien mengatakan mendengar suara-suara ya, memukul orang. Sering terjadi 5 kali dalam sehari. Jadi berdasarkan observasi, pasien sering menutup telinga dan kadang-kadang berteriak ketakutan. Ya, kalau berusaha mengontrolnya dengan berkata, bila suara yang Bapak dengar itu datang lagi, Bapak bisa mencoba cara yang saya ajarkan ini gitu. Itu Bapak bisa menghardik atau berkata tidak pada halusinasi dengan cara tutup telinga Bapak lalu bilang pergi kamu tidak nyata. Atau kamu suara palsu ini SP berapa? Ayo, masih ingat? Masuk SP berapa? Menghardik halusinasi. Oke, jadi pada halusinasi kita menghardik strategi pelaksanaan pertama. Bagaimana mengontrol halusinasi dengan cara menghardik. Menghardik lalu bercakap-cakap, kemudian aktivitas, kemudian obat.